Oke, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait bagaimana teknik menjawab pertanyaan dari penguji saat kita sidang skripsi. Oke, jadi pertama-tama yang harus dikuasai adalah kita mempersiapkan terkait dengan tema penelitian kita. Kita harus menguasai apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi gap dalam penelitian kita, apa tujuan penelitian kita, metode dan teknik dalam pengumpulan data tersebut kita harus menguasai. Karena kita tidak bisa memprediksi terkait dengan apa yang akan ditanyakan, maka salah satu kunci utamanya adalah kita menguasai terkait materi, baik secara metodologi, teori-teori dan yang digunakan hingga hasil yang kita peroleh dalam penelitian tersebut. Yang kedua adalah ketika kita menjawab pertanyaan dari penguji, jangan sampai ketika kita tidak tahu, ketika kita dibantai dan kita menyalahkan bahwa ini adalah petunjuk dari dosen pembimbing. Dalam hal ini berarti kita telah menyalahkan pembimbing kita. Itu biasanya kalau pembimbing ada di situ, kita akan tambah kena bantai lagi. Akan tetapi jawaban cerdas itu perlu dilakukan. Jangan membawa nama pembimbing dalam hal menjawab ketika kita tidak mampu. Pak, saya tidak tahu, ini hanya petunjuk pembimbing. Nah, solusinya bahwa ketika kita tidak tahu, jangan serta-merta menyalahkan pembimbing, tetapi pembimbing itu adalah orang yang membimbing kita. Ketika kita tidak tahu, tanyakan saja. Pak, dalam misal nanti ada pertanyaan seperti ini pada halaman sekian, saya jawabnya bagaimana, Pak? Ya, itulah diskusi yang harus dibangun kepada pembimbing. Sehingga nanti dalam ujian kita tidak menyalahkan ini adalah instruksi dari pembimbing, kan begitu ya. Jadi semuanya itu harus sesuai bahwa itu adalah penelitian kita, bukan penelitian pembimbing kita. Pembimbing hanya sebatas membimbing, mengarahkan. Misal ada penulisan yang salah, metodologi yang kurang tepat, pembimbing yang mengarahkan. Selebihnya adalah tugas kita sebagai peneliti. Kemudian apakah dalam menjawab pertanyaan dalam penguji itu kita boleh membantah? Membantah itu kalau ada jalurnya boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ada jalurnya, tidak ada landasannya, ya percuma kita membantah. Misal kita akan membantah kenapa dalam penelitian ini Anda mengatakan bla 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 bla, lantas dalam tulisan kita tidak ada. Jadi itu kita membantah percuma ya. Membantah itu punya dasar. Misal saya berangkat dari teori ini mengatakan ini, sehingga apa yang tertera dalam penelitian saya berlandaskan dari teori ini. Nah, itu salah satu contoh bahwa argumen kita bisa kita pertahankan dengan teknik tersendiri. Kedua, kita harus menjawab dengan hal yang positif ya. Jadi jangan asal menjawab, jangan asal bunyi, tetapi bagaimana tahu teknik untuk menjawabnya. Yang selanjutnya adalah ketika ditanya kita tahu, ya jawab tahu. Ketika tidak tahu, bahwa Anda juga harus menjawab tidak tahu, gitu kan. Sehingga ketika hanya mempertahankan tetapi tidak punya dasar, ya kembali kepada poin pertama tadi, bahwa ketika tidak tahu lantas menyalahkan pembimbingnya, ini adalah petunjuk dari pembimbing kita. Yang selanjutnya, poin yang harus kita gunakan adalah ketika setiap ditanya, ketika setiap menjawab, gunakan bahasa yang bagus dengan memulai jawaban tersebut mengatakan terima kasih atas pertanyaannya, misal seperti itu. Itu akan membantu etika dalam menjawab ya. Jadi tidak, walaupun Anda paham, boleh kita menjawab dengan memulai terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan, izin menjawab. Nah, seperti itu. Itu adalah kunci daripada menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang penguji.
Kemudian hal yang perlu dipahami kembali bahwa ketika menjawab, biasanya pertanyaan dari penguji itu tidak langsung kepada inti, tetapi bagaimana menggiring satu argumen kadang-kadang membingungkan kita. Padahal seharusnya jawaban itu sudah tertera dalam tulisan kita, dalam penelitian kita. Tetapi karena kita tidak memahami alur daripada pertanyaan tersebut, akhirnya kita tidak bisa menjawab dan kita hanya menjawab tidak tahu. Maka yang perlu dipahami adalah memahami alur. Biasanya kan pertanyaan itu muncul diawali dengan misal berangkat dari teori ini menyatakan ini, padahal di tulisan kita ada. Lalu apa kaitannya teori yang telah disampaikan oleh penguji tadi dengan teori yang dibangun dengan di penelitian kita? Kok ini ada perbedaannya atau kok tidak sesuai? Nah, maka itu harus dikuasai. Dalam menjawab pertanyaan penelitian dalam ujian skripsi, yang harus dipahami yang tadi di awal saya katakan bahwa apa yang melatar belakangi penelitian itu wajib mengerti. Apa yang menjadi pembeda penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu harus dipahami, atau state of the art-nya apa, kebaruan kita apa. Lalu apa yang akan dibangun, apa yang akan dicari dalam penelitian ini harus tahu. Itu terletak pada tujuan. Nah, tujuan itu apakah sesuai dengan hasil? Kalau tidak sesuai dengan hasil, tujuan itu harus hasil itu harus disesuaikan dengan tujuan dalam penelitian tersebut. Lalu terkait teori-teori yang relevan untuk melandasi dari jawaban kita itu juga dikuasai. Jadi tidak hanya asal tempel-tempel teori, tetapi cara kerja teori tersebut kita tidak tahu alurnya bagaimana. Selain teori, bahwa metodologi atau metode yang digunakan itu harus tahu. Kadang-kadang ada yang terjebak terkait dengan metode, dengan pendekatan. Banyak yang menyatakan mahasiswa itu bahwa misal ditanya metodenya apa, ada yang menjawab yang selama ini populer di telinga mahasiswa adalah kualitatif kuantitatif, bahwa itu kan sebetulnya bukan metode, yaitu hanyalah pendekatan. Nah, metodenya bisa menggunakan metode komparasi, metode survei, itu kan eksperimen dan seterusnya. Itu adalah metode. Jadi itu juga harus dipahami, karena metode adalah sebagai alat dalam penelitian. Dalam metode tersebut itu kuasai dari teknik pengumpulan data, cara menyajikan data dan seterusnya, itu harus dipahami. Ketika teman-teman memahami hal itu, menjawab dari dewan penguji akan merasa mudah dan tidak terlalu bingung. Mungkin itu, semoga membantu teman-teman. Terima kasih.